Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Katanan selaku Kepala SMK Negeri 1 Badekan. Bukan lagi Badekan. SMK Negeri 1 Ponorogo. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wakakurikulum Gubernur, kemudian Bapak Wakakesekuan Pak Joko, serta Bapak Ibu SMK Negeri 1 Ponorogo bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih khusus kepada Pak Katanan yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan kegiatan di sekolah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, mari kita buka terlebih dahulu acara kita di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, hampir keliru. Kepada Bapak Katanan kami persilahkan. Terima kasih. Jadi nampaknya belum 100% melepas saya, belum banyak. Selawat serta salam semoga kepada semua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berjaya sampai yang saya hormati segenap tim literasi dari SMK 1 Badekan, yang saya hormati segenap manajemen SMK 1 Ponorogo. Terima kasih SMK 1 Badekan, Bu Yuanita bersama tim memilih SMK 1 Ponorogo untuk mendiskriminasi tentang literasi nasional ini. 2, 3, 4, 5, 3. Saya kira masih muda-muda mestinya semangat gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita yel-yel literasi dulu ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan dulu untuk yel-yel literasinya sambil posisi tangannya seperti ini ya. Kalau saya mengatakan yel-yel literasi, maka salam literasi, teruslah berinovasi, memajukan literasi bersama Iginaus. Bisa ya? Tidak bisa. Oke. Yel-yel literasi, salam literasi, teruslah berinovasi, memajukan literasi bersama Iginaus. Oke, kita kasih aplaus. Ini profil program literasi sekolah unggulan di SMKN 1 Badekan ya, telah dilaksanakan mulai dari tahun kemarin. Itu secara rutinnya ke siswa. Kalau untuk yang tulis menulis ini sudah dilaksanakan sejak awal sekolah berdiri. Untuk jam KBM ini dari kurikulum sudah mengagendakan khusus itu di setiap hari Selasa sampai dengan Kamis ya. Untuk hari Senin itu jika tidak dilaksanakan upacara bendera itu juga dilaksanakan literasi, dan untuk hari Jumatnya ini untuk kegiatan senam. Oke. Jadi kegiatan literasi ini memiliki nilai-nilai positif ya, terutama untuk literasi yang tematik berbasis proyek. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui karya nyata. Jadi kalau literasi dari siswa tadi yang sudah dimulai dengan ekstra tadi, ini alhamdulillah sudah menciptakan satu buku ya, isinya semuanya karya siswa. Kemudian di dalamnya ini juga ada istilahnya, kemarin terakhir itu ada yang juga nulis cerpen. Jadi kumpulan cerpen diterbitkan juga oleh penerbit nasional. Book to product, jadi menciptakan produk buku ya. Ini tujuannya juga bisa untuk komersil. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi dan kepemimpinan. Jadi di sini siswa itu tidak hanya menulisnya sendiri, tapi juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Ya.
untuk menghasilkan satu produk. Jadi cerpennya itu bisa cerpen mandiri, bisa juga dari kumpulan cerpen. Ya. Kalau kebetulan ini adalah artikel yang sudah ditulis. Membangun identitas dan citra positif sekolah. Ya. Karya siswa menjadi dokumentasi dan sarana promosi positif yang memperkuat posisi sekolah sebagai pusat inovasi pembelajaran literasi. Jadi, alhamdulillah sekolah kami SMK 1 Badekan sudah ikut dalam kegiatan literasi nasional. Kemudian jadi di asesmen nasional itu kan muncul ada literasi bahasa dan ada juga literasi numerasi. Ya. Jadi bahasa di sekolah kami itu juga diperkuat dengan bahasa yang lain, tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Dan ini sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Ya. Dari kegiatan ini diharapkan nanti ada evaluasi dan keberlanjutan. Evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan daya tarik dari program literasi. Yang pertama ada monitoring proses. Jadi di sini evaluasi dilakukan per tahap oleh guru pembimbing untuk memastikan kelancaran program. Nah, guru pembimbing ini kita bekerja sama dengan semua guru. Jadi semua lini guru itu diharapkan ada masukan, ada bimbingan kepada siswa. Lebih ke karya yang bisa dinikmati dan kemudian bisa membuat siswa itu lebih mengena dan tertarik, dan akhirnya itu mengingat terus apa sih karya dari SMK 1 Badekan seperti itu. Harapan kami seperti itu. Jadi biar anak-anak itu merasa bangga punya karya sendiri dan dipublikasikan di media sosial. Nah, kemudian program yang sebenarnya sudah dilakukan di sekolah kami itu book to product, tetapi ini nanti akan kita kembangkan. Jadi pengembangannya ini nanti tidak hanya buku mungkin yang sudah pernah dipublikasikan itu berupa artikel, kemudian puisi anak, kemudian cerpen-cerpen anak gitu. Tapi mungkin anak-anak itu nanti harapannya ketika anak-anak itu sudah menghasilkan suatu, ini rencananya ke depan itu kemarin saya itu menawarkan tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan anak, ayo kita bukukan gitu kan. Tentang apa Bu? Kamu mau membuat produk apa saja tentang hasil usaha kalian, ayo kita bukukan. Misalkan kamu membuat tempe delicious gitu kan. Nah, kamu bukukan saja bagaimana sih alat dan bahannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu nanti kita bukukan sebagai buku menu masakan. Jadi itu saja Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan bersama Bu Nini. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini itu sebenarnya mengajak sekolah SMK Negeri 1 Badekan ini sebagai salah satu penggiat sekolah literasi nasional gitu. Jadi nanti untuk tahun berikutnya mudah-mudahan SMK Negeri 1 Badekan bisa menjadi salah satu kandidat sekolah literasi nasional gitu. Jadi insya Allah nanti ketika kami sudah berada di sini dan nama sekolah SMK Negeri 1 Badekan ini nanti insya Allah akan memberikan beragam penghargaan. Jadi kita melaporkan bahwa sekolah ini sudah aktif menjadi sekolah literasi seperti itu, dan harapannya nanti tahun berikutnya juga mengikuti bagian dari sekolah aktif literasi nasional itu. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat, dan nanti mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, jadi mungkin sebisa kami gitu untuk kita jawab dan kita sharing gitu ya, sharing mungkin yang pernah dilakukan di SMK Negeri 1 Badekan itu apa saja gitu, mungkin bisa kita tahu gitu ya, dan kita bisa saling berbagi gitu, saling memberikan masukan gitu. Mungkin ya Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa kita itu berdiri di sini SMK desa gitu kan, tapi datang ke kota gitu. Sebenarnya tujuannya untuk berbagi gitu. Mungkin
Dan saya yakin nih di SMK Negeri 1 Badika, SMK Negeri 1 Ponorogo itu bisa, karena yang hadir di sini itu guru-gurunya muda-muda, dan Bu Sri itu juga awet muda banget, Bu Retno juga gitu kan. Jadi saya bisa menggerakkan guru-guru muda yang ada di sini itu aktif untuk berliterasi. Adalah membentuk karakter yang literate. Nah, kalau produknya buku bisa banyak. Terus aplikasi apapun banyak. Tetapi ketika karakter orangnya itu tidak literate, maka akan jauh dari rasa empati, akan jauh dari rasa empan papan. Nah, yang ingin saya ketahui bagaimana Bu dari SMK Badika mungkin ada tips menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa empan papan ini kepada, karena tadi disampaikan di situ setiap sebelum mulai pembelajaran itu ada kegiatan literasi. Baik, jadi ada pengalaman ya dari SMK 1 Ponorogo terkait kegiatan literasi gitu ya, yang sudah dilaksanakan, yang akhirnya sekarang dibuatkan 1 hari ya, dimulai 1 hari. Nah, ternyata terkendala ketika dari sisi Bapak Ibu guru yang tidak bisa mendampingi secara utuh gitu ya, artinya Bapak Ibu guru harus literate dulu kalau ingin menjadikan anaknya literate. Ya, jadi kalau kami di SMK Negeri 1 Badika, pengalaman yang sudah kita laksanakan waktu itu, jadi kita hanya tiap Selasa, Rabu, Kamis itu mengadakan literasi. Literasinya kita memang berfokus lebih kepada AKM, soal AKM. Artinya bagaimana kita melatih anak itu membaca tetapi bisa memahami bacaan. Jadi ada beberapa paragraf gitu ya. Kemudian dari situ kita kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di situ memicu anak untuk berpikir. Ketika pada hari itu dikasih soal-soal literasi atau materi literasi dengan ada beberapa pertanyaan pemantik untuk anak mau berpikir, maka tanggung jawab selanjutnya adalah kebetulan dari Bapak Ibu guru yang mengajar itu untuk membahas hal seperti itu. Kemudian juga melihat pencapaian, maka di situ juga ada jurnal literasinya yang hari ini belum kita bawa. Jurnal literasinya, jadi pencapaian anak-anak itu seberapa itu memang dibebankan kepada dari Bapak Ibu guru yang kebetulan materi literasinya itu baru dibebankan kepada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, kemudian agama, sama numerasinya matematika dan IPAS. Itu mungkin baru langkah awal. Sebenarnya kegiatan literasi kita itu sudah ada sejak dulu, tetapi mungkin belum tidak serempak gitu ya. Hanya beberapa anak-anak yang mau ikut, siapa yang mau kegiatan menulis, biasanya ikut dikir dan sebagainya itu kita bina. Tapi kita akan mencoba seperti itu. Tetapi menurut kami gini, itu walaupun masih sangat sederhana, tapi kita punya keyakinan bahwa hal ini nanti bisa kita kembangkan. Karena ketika anak itu kan gini, yang kita pahami ya, sekarang kalau anak itu tidak bisa memahami suatu instruksi, minimal memahami instruksi itu dia akan sulit memahami sesuatu. Karena kebanyakan anak sekarang itu kan sesuatu yang instan yang disukai, sesuatu yang instan. Sekarang sudah ada AI. Kadang Bapak Ibu guru pun kan sangat mengandalkan AI ini. Tetapi sederhananya kalau kita tidak memahami substansi apa yang kita inginkan, kalau bahasa kakak itu nggak ngerti promnya juga kan nggak jadi. Makanya kita latih anak itu dengan soal-soal atau bacaan-bacaan yang tidak sederhana, tetapi berbacaan-bacaan yang istilahnya berbasis AKM yang membutuhkan tingkat berpikir tinggi itu anak akan terbiasa membaca itu juga mikir memahami isi. Selasa itu untuk yang non sastra, yang Rabu itu sastra, nah yang Kamis itu agama. Nah, agama kemarin kita kembangkan tidak hanya untuk baca surat-surat pendek, tapi juga ada fikih, ada Quran hadis dan sebagainya. Buku literasi, jadi di situ anak itu merangkum atau menceritakan kembali apa yang sudah dia baca. Dan yang mengkoreksi, sebenarnya yang mengkoreksi itu adalah guru yang pagi itu jam pertama itu yang mendampingi, yang mengajar. Dan kebetulan saya juga termasuk salah satu guru yang pagi juga pernah mendampingi literasi dan saya cek satu-satu. Motivator juga inspirator. Dan Ya. pengen murid bocor Ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan.
kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.